Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah join untuk pertemuan pertama hari ini. Sebelum kita mulai, saya minta tolong, ini mungkin sebagai rambu-rambu ya. Jadi untuk perkuliahan kita yang sampai saat ini kebijakannya masih harus dilakukan secara virtual. Ya. Nah, untuk aturannya mulai semester ini semua proses pembelajaran online ini harus kita record ya, untuk kebutuhan pelaporan, termasuk pelaporan ke LLDT dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu, karena ini kita record, saya minta tolong supaya video dinyalakan, ya, supaya benar-benar sebagai bukti bahwa mahasiswanya ada, gitu ya. Jangan-jangan ini cuman apa? Numpang layar tok, orangnya nggak ada kan? Ya, karena nggak kelihatan. Nah, oke, thank you Mas Hasan, Mbak Windy, yang lain. Mbak Isni sama Mas Raffi yang belum. Oke. Isni mana ini Isni? Ya. Baik, untuk selanjutnya saya juga minta tolong kerjasamanya seperti ini ya, sesuai kebijakan kampus. Untuk semua proses pembelajaran ini, setiap dosen harus upload ke YouTube masing-masing. Jadi nanti ya Anda akan kelihatan juga di situ. Oke. Nah, terkait itu pula nanti saya mohon minta kerjasamanya untuk bisa akses ke channel YouTube saya, kemudian subscribe dan like, gitu ya. Oke, kita mulai. Semester ini saya ditugaskan untuk mengampu mata kuliah komunikasi data, baik untuk TI maupun SI, ya. Sesuai informasi tadi, mahasiswanya hanya 7 ya semester ini ya. Saya nggak tahu KRS-nya sudah masuk semua atau belum. Kita mulai saja langsung. Saya kira untuk pertemuan awal ini seperti biasa ya, saya sampaikan dulu mengenai garis besar materi. Ya, saya kira mata kuliah ini adalah mata kuliah konsep yang nantinya akan menjadi dasar bagi Anda untuk menempuh mata kuliah berikutnya. Jadi mata kuliah ini kalau nggak salah syarat untuk mata kuliah jaringan, ya, jaringan komputer. Ya. Secara garis besar materinya seperti ini, Anda bisa baca ya. Jadi dimulai dari awal ini mengenai pengantar komunikasi secara umum, ya. Kemudian pertemuan kedua kita mulai masuk ke konsep komunikasi data, ya, terutama karena inti dari komunikasi itu adalah transmisi data. Jadi nanti kita akan fokus ke transmisi data, ya, baik analog maupun digital. Kemudian berikutnya lebih atau detail lagi melanjutkan materi sebelumnya, masih tentang transmisi data, sampai pertemuan keempat, ya. Kemudian pertemuan kelima kita masuk ke teknik encoding atau data encoding, ya, pengkodean data, ya. Kemudian dilanjutkan dengan teknik komunikasi data digital, karena kita berbicaranya tentu saja komunikasi data komputer ya, digital. Berikutnya aspek-aspek yang terkait dengan komunikasi data akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, dari mulai error detection dan error control, ya. Kemudian dilanjutkan dengan data link control, switching, kemudian tentang layer-layer dalam
OSI, ya, salah satu protokol untuk komunikasi data, kemudian jenis-jenis protokol jaringan, keamanan komunikasi data, dan berikutnya secara spesifik kita akan membahas salah satu model jaringan yang paling umum, yaitu LAN. Nah, ini kira-kira gambaran materi yang akan kita bahas selama 1 semester. Ya. Berikutnya, untuk referensi, ya, bentar. Untuk referensi, saya sebenarnya cukup banyak. Itu nanti Anda bisa lihat di RPS, ya, rencana pembelajaran semester. Nanti akan saya upload melalui SIA, tapi ini sedang proses finishing ya, karena saya harus buat modul RPS, ya. RPS-nya untuk 2 program studi, ya. Jadi nanti kalau sudah jadi akan saya upload via SIA, ya. Untuk referensi utamanya, terutama saya pakai bukunya ini, William Stelling, Data and Computer Communication. Ya. Ini versi aslinya. Yang saya pegang, yang saya punya itu adalah buku terjemahannya. Ya, jadi edisi terjemahan dari buku ini, William Stelling. Ya, saya kira untuk referensi penunjang cukup banyak tentang data komunikasi data. Ya, silakan Anda nanti apapun bukunya, silakan sebagai bahan referensi dan pembanding untuk pembelajaran kita. Ya, oke. Kemudian kontrak kuliah, saya kira Anda sudah hafal benar ya karakter saya karena sudah ikut semester yang lalu. Ada yang nilainya tidak memuaskan? Lulus semua ya kemarin ya. Mata kuliah apa ya? Aljabar, Pak. Aljabar. Ya. Aljabar, Pak. Lulus semua ya? Ada yang susulan, Pak. Susulan karena tidak ikut? Iya, Pak. Oh ya, oke. Oke, secara umum aturannya masih tetap sama. Ya. Saat ini saya masih menggunakan proporsi atau prosentase yang saat ini masih berlaku di STIMIK. Apabila nanti ada peninjauan kembali ya paling tetap empat komponen inti ini pasti ada. Ya. Kalaupun nanti ada penambahan itu paling dari sisi nilai harian. Ya, aktivitas Anda, kemudian kuis mungkin nanti itu masuknya ke nilai harian. Nah, persentasenya ya paling bergesernya di UTS atau UAS. Kalau nanti nilai harian jadi masuk. Ya. Oke. Dari 4 komponen ini saya kira sudah pernah saya jelaskan. Kalau yang warna kuning ini yang harus Anda hati-hati gitu ya. Sesuai warnanya, hati-hati. Artinya ini sebagai indikator bagi Anda untuk bisa mendapatkan nilai akhir. Ya, artinya ketiga komponen yang saya beri warna kuning ini adalah syarat mutlak yang harus Anda penuhi agar nilai akhir Anda bisa muncul atau bisa dihitung. Ya, presensi itu bobotnya 10%, UTS itu 35%, dan UAS itu 40%. Nah, itu adalah syarat untuk Anda bisa mendapatkan nilai akhir. Nah, aturannya terutama kalau TS UAS itu kan jelas ya. Anda mengikuti, Anda mengerjakan, nilainya muncul gitu ya. Kalau presensi itu batasnya adalah ini. Kehadiran minimal adalah 70%.
Ya, maka catatannya di bawahnya. Untuk bisa mengikuti UTS dan UAS sesuai jadwal, maka persentase presensi ini juga harus terpenuhi. Maka kalau Anda berhalangan hadir ya, dengan alasan yang kuat, ya, alasan yang kuat itu ya contohnya sakit ya, atau ada keperluan dinas, gitu ya, misalkan Anda sudah kerja. Kalau Anda saya yakin karena ini reguler pagi berarti belum kerja ya. Jadi alasannya tinggal satu, itu sakit. Kalau Anda memang tidak bisa hadir karena sakit, tolong konfirmasi ke saya. Ya. Untuk UTS UAS, misalkan tadi ada kasus yang susulan, ya segera konfirmasi kenapa tidak bisa ikut UTS atau UAS. Konfirmasinya juga jangan terlalu lama, maksimal 1 minggu. Ya, kalau Anda tidak bisa hadir UTS, misalkan karena sakit Pak, sedang sakit, opnam misalkan ya, segera konfirmasi ke saya. Nanti kita atur untuk penjadwalan ulangnya atau susulannya. Ya, tapi kalau tidak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba nanti ketika nilai akhir sudah muncul baru komplain, ya mohon maaf ya, karena aturannya sudah kita sepakati. Oke, oh ini belum saya edit ya, ini kuning ya, yang kuning ya. Baik, itu untuk kontrak kuliah kesepakatan kita. Jadi nanti untuk kedepannya kita kembalinya ke sini. Ya, jadi kalau ada yang merasa kurang puas dengan nilai, silakan Anda tinjau kembali, Anda lihat kembali bagaimana aturannya, apa yang kurang misalkan ya. Oke, itu. Oke, sampai sini barangkali ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Belum ada, Pak. Oke, ada. Nggak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Kita ngobrol santai dulu. Ya. Oke, ada semacam pre-studi kuesioner. Jadi kuesioner sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, ini tujuannya adalah untuk saya bisa memetakan kira-kira sejauh mana pemahaman dasar Anda, ya, pemahaman awal Anda sebelum Anda menempuh mata kuliah ini. Silakan, ada 4 pertanyaan. Tadi mahasiswanya ada 6 orang ya. Oke, sambil saya absen dulu. Oke, saya berikan kesempatan saja. Silakan, siapa yang mau memberikan jawaban untuk pertanyaan pertama? Apa itu komunikasi? Jadi ini bukan soal ujian, bukan soal tugas ya. Ini hanya pre-studi kuesioner, kuis untuk kita saling diskusi ya. Jadi nggak masalah, kalaupun salah nggak ada masalah. Silakan. Yuk, saya beri kesempatan. Mas, Mbak, ayo Mas, Mbak. Ben gak ngantuk loh. Ayo, ngobrol yuk. Saya Pak. Oke, silakan Mbak siapa? Windy. Windy, silakan Mbak Windy. Nomor 1 ya Pak. Ya, Ul. Ayo.
Apa? Pesan atau berita Oke. antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Awalnya gimana tadi, Mbak? Kalimat pertamanya, Mbak? Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Oke. Jawaban dari Mbak Windy. Jadi kata kuncinya ada proses pengiriman dan penerimaan ya. Apa yang dikirimkan dan diterima itu berupa informasi atau apa tadi? Ya, atau apapun gitu ya, yang kemudian agar bisa difahami. Oke, yang lain barangkali ada pendapat yang berbeda. Mas Bagas, Mas Fikri, videonya tolong dinyalakan. Cukup? Jawaban Mbak Windy tadi, sepakat semua atau gimana? Sepakat, Pak. Sepakat. Kalau sepakat coba diulangi, Mas. Yo, apa tadi yang disebutkan Mbak Windy? Lupa, Pak. Angger sepakat, ya. Fikri mana Fikri nih? Fikri. Aduh Fikri. Fikri. Nah, ini yang apa perlu dipertanyakan ini ada orangnya apa enggak ini? Ya. Jangan-jangan cuman join terus tinggal pergi gitu ya. Sepakat semua ya? Oke. Ya, secara garis besar benar apa yang disampaikan Mbak Windy. Terima kasih. Mungkin bisa saya peringkas ya. Jadi yang namanya komunikasi itu ya intinya terjadinya proses pertukaran gitu ya. Pertukaran. Jadi ada yang menerima, ada yang mengirim, ada yang menerima gitu ya. Karena di sini konteksnya adalah komunikasi dalam hal apa ya? Komunikasi data. Jadi apa yang dipertukarkan ya data. Ya, gitu kan ya. Jadi yang dikirimkan dan diterima itu berupa data melalui mekanisme tertentu tentu saja ya. Jadi pasti ada aturannya ya, supaya bisa bisa difahami tadi ya pasti ada aturannya. Ya contoh analogi sederhananya kalau kita ngobrol ya berkomunikasi misalkan ya. Kalau kita ngomong bareng gitu ya tentu nggak akan bisa difahami gitu ya. Pasti harus ada saat di mana salah satu ngomong, salah satu mendengarkan kan gitu kan. Nah, itu contoh ilustrasi apa mekanisme yang harus dilakukan ya ketika komunikasi terjadi. Nah, itu tadi poinnya. Oke. Nah, tadi ada salah satu kata kunci ya bahwa yang dikomunikasikan itu kalau dalam konteks mata kuliah kita adalah data. Nah, apa itu data? Yo. Mas Bagas mana Bagas? Apa Mas Bagas? Data ki apa Mas? Apa ya Pak ya? Gini, anu Pak, apa agak berisik, jadi ya itulah. Apa? Itulah itu apa? Ayo.
Kita ngobrol santai aja, latihan berkomunikasi. Katanya kan mahasiswa harus punya selain hard skill, ya, jadi Anda punya kemampuan sehebat apapun, tapi kalau tidak bisa mengkomunikasikan kan ya harus hard skill dan soft skill gitu kan ya. Nah, kita latihan ngobrol aja santai. Enggak, nek kamu sidang skripsi ditanya, ya itulah, ya, langsung ya. Oke, ngobrol santai aja, Mas. Yuk, Mas Bagas. Apa itu data? Ya, Anda tiap hari kan belajar tentang data toh, Mas. Ada basis data. Sudah diambil belum basis data? Mata kuliah Sudah, basis Pak. data? Sudah kan ya? Nah, berarti harus tahu toh apa itu data. Data. Iki apa? Sekumpulan apa? Ngeblank aku, Pak. Ngeblank. Ya, nanti tak tunggu pertanyaan berikutnya. Siapkan dulu. Ya. Yang lain dulu, Iya, silakan. Pak. Raffi, apa Mas? Data ya Pak. Ya, data. Data adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra, Pak. Nih, jawaban mahasiswa banget ini, textbook ya. Itu Anda searching mata kuliah apa itu, Mas? Ya, nggak masalah sih. Oke, thank you. Ya. Ada yang mau menambahkan? Atau mungkin mengkoreksi jawaban Mas Raffi? Kumpulan dari apa Mas tadi, Mas? Bisa berupa angka, bisa berupa gambar gitu ya. Ya Pak, bisa. Ada yang mau menambahkan? Mas Nur Hasan. Berhubung mahasiswanya sedikit jadi kelihatan semua, saya bisa langsung nunjuk ini. Apa Mas Nur Hasan? Jangan bilang sepakat lagi. Ini menurut Google tapi sih Pak. Ya, nggak apa-apa, wis. Yang penting kan Ya, sudah berusaha gitu ya. Iya, yang saya cari sih, yang saya nemu itu data adalah catatan atas kumpulan fakta. Oke. Data merupakan jamak dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Berarti data itu hampir sama kayak informasi, Pak. Hampir sama kayak informasi. Oke. Nah, itu nanti nyambung ke pertanyaan ketiga itu. Apa itu informasi? Nah, kita bahas lagi. Iya, Pak. Oke, sudah ada 2 jawaban. Yang lain, apakah ada yang perlu ditambahkan? Secara garis besar hampir sama gitu ya. Jadi kalau gampangnya gini loh. Ya tadi sudah disebutkan Mas Hasan tadi ya. Data itu sebenarnya apa sih? Data itu ya tadi sesuai apa namanya? Harfiah gitu ya. Arti secara harfiah, secara bahasa itu artinya sesuatu yang diberikan gitu kan. Artinya data itu adalah kondisi fakta ya. Fakta atau kondisi real yang terjadi yang ada pada saat tertentu. Gitu ya. Itu gampangnya seperti itu. Nah, tadi disinggung sama Mas Hasan hampir sama dengan informasi. Apakah benar seperti itu? Silakan mulai searching boleh, enggak apa-apa. Apa itu informasi? Yang belum Mbak Isni. Apa Mbak Isni? Informasi itu apa Mbak?
Isni malah ngilang ya. Widi lagi wes, Widi lagi, Widi. Apa Widi informasi itu? Nah itu Isni. Mana Isni? Apa Mbak Isni? Informasi itu apa Mbak? Informasi. Koneksimu agak susah ya? Bentar. Informasi sekumpulan data yang dikelola menjadi suatu yang bermanfaat. Oke. Informasi. Iya, Pak. Itu ya. Ada yang lain? Ya, koneksinya agak susah, Pak. Rumahmu mana? Ya. Memang rumahnya mana? Adiwerna, Pak. Adiwerna bagus oh. Adiwerna. Ya, pakai netri mesti. Iya, nggak tahu ini lagi. Pakainya Iya, apa? Pak, pakainya smartphone. Oh iya smartphone. Oke. Jawabannya saya ulangi ya tadi ya, berarti sekumpulan data yang dikelola tadi ya, dikelola atau diolah gitu ya, menjadi bentuk yang bermanfaat gitu ya bagi yang menerima gitu ya. Oke. Iya, Pak. Ya, secara konteks memang seperti itu ya informasi. Nah, berarti apa yang disampaikan Mas Nur Hasan tadi bisa diperdebatkan. Gitu ya. Tadi kan Mas Hasan bilang data itu mirip-mirip informasi. Nah, padahal secara definisi tadi sudah disampaikan Mbak Isni bahwa informasi itu data yang sudah diolah sedemikian rupa. Gitu ya. Nah, berarti artinya berbeda data dengan informasi itu. Sepakat nggak kira-kira? Dan kata kuncinya kan sama-sama diberikan, Pak. Kan sama-sama diberikan. Informasi itu diolah, bukan diberikan gitu ya. Diolah dulu, baru kalau ada belajar basis data gitu ya kan, Anda belajar tentang relationship database misalkan kan ya, kan itu data dalam bentuk disajikan dalam bentuk relasi gitu ya, tabel gitu ya. Di situ kan ada misalkan data mahasiswa, NIM. Nah, NIM itu data. Gitu ya. Jadi kalau saya sebutkan NIM 193280003 misalkan. Kalau orang yang mendengarkan saya, gitu ya, tentu persepsinya bisa macam-macam, gitu ya. Mendengar angka yang saya sebutkan tadi, ya, pasti persepsinya bisa bermacam-macam. Mungkin ada yang menganggap, oh itu nomor KTP misalkan. Oh itu nomor SIM. Oh itu yang nakal-nakal misalkan. Oh itu nomor yang keluar tadi malam misalkan. Nah, misalkan bisa seperti itu kan ya. Nah itu data, fakta yang diberikan atau yang terjadi atau yang ada pada saat tertentu. Ya, nama Nur Hasan gitu ya. Kalau orang kita, orang Indonesia pasti tahu, oh itu mungkin orang Indonesia, nama orang Indonesia. Tapi kalau yang mendengar itu orang luar misalkan, orang Amerika katakanlah, Nur Hasan, apa itu? Ya. Makanan apa itu? Mungkin bisa jadi seperti itu, karena tidak tahu gitu loh. Belum memberi manfaat bagi yang menerima. Oke? Tegal itu apa misalkan? Ya. Nah, ketika data-data itu kemudian diolah dengan mekanisme tertentu, dengan sedemikian rupa tadi ya, kemudian diolah misalkan tadi dengan relationship atau RDBMS misalkan ya, atau Anda pakai SQL misalkan. Nah, baru kemudian bisa terbaca, oh ternyata tadi angka 1938003 itu adalah NIM, nomor induk mahasiswa STIMIK Tegal. Namanya adalah Mas Nur Hasan misalkan. Tempat lahirnya di Tegal misalkan ya. Anaknya 3 misalkan ya. Kan seperti itu. Nah, itu ketika disajikan, maka itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Oh, orang memahami. Oh, itu berarti data mahasiswa STIMIK Tegal.
Nah, ilustrasi sederhananya seperti itu. Kalau kemudian kita hubungkan dengan konsep di bidang perancangan sistem, ya, nanti Anda akan dapatkan mata kuliah analisa perancangan sistem, di situ akan dibahas. Gitu ya. Ada yang namanya siklus informasi. Oke, jadi informasi itu memang berasal dari data yang sudah diolah. Tetapi kemudian itu berputar, bahwa data itu bisa juga dipicu atau dihasilkan dari informasi yang sudah ada. Jadi itu membentuk sebuah siklus berputar. Ya. Jadi kalau dibilang data dengan informasi itu hampir sama, secara definisi berbeda. Ya. Tetapi dalam prosesnya memang sangat tipis perbedaan antara data dengan informasi. Intinya tadi bahwa data itu fakta yang mungkin belum memberi arti sama sekali bagi si penerima. Tapi kalau informasi itu sudah berupa olahan data yang kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa dimengerti, bisa memberi manfaat bagi si penerima. Oke, gitu. Ya. Pertanyaan terakhir. Silahkan kalau ada yang mau menjawab. Implementasi komunikasi data itu apa saja sih? Contohnya. Jadi perlu saya gambarkan ya untuk bentuk RPS yang terbaru yang sudah distandarkan oleh Dikti ya. Itu untuk setiap pertemuan itu ada bobot nilainya. Nah, nilainya dari mana ya? Antara lain dari aktivitas Anda, aktivitas kita dalam misalkan berdiskusi semacam ini. Jadi akan beda antara mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang menjawab dengan serius, dengan yang tidak aktif dan tidak serius, itu nanti pasti ada nilai yang tentunya berbeda. Silahkan. Ayo nggak usah jauh-jauh, Anda tiap hari pakai itu kan tahu toh mestinya. Apa? Tadi saya sebutkan bahwa mata kuliah ini adalah prasyarat untuk menempuh mata kuliah jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu salah satu bentuk penerapan dari komunikasi data, gitu ya. Komputer satu dihubungkan dengan komputer yang lain, saling bertukar data, saling bertukar informasi, dan seterusnya. Itu salah satu implementasinya. Contoh lain apa? Hotspot, Pak. Hotspot itu medianya ya. Bentuk-bentuk komunikasinya apa? Jaringan terkini yang kita pakai sehari-hari itu apa? Seluler. Wifi. Wifi seluler. Ya itu perangkatnya ya. Apa? Jaringan global itu apa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Internet itu yang sangat sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok mungkin ya. Ya. Internet itu salah satu bentuk nyata, bentuk real yang saat ini kita pakai sehari-hari, itu yang merupakan salah satu penerapan dari komunikasi data. Nah, oke. Ya.
Sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan? Silahkan. Bisa dipahami diskusi kita tadi? Oke, jadi ada pesan khusus ya. Jadi dari kita berdiskusi semacam ini itu sebenarnya tadi ya sebagai salah satu latihan soft skill Anda untuk menyampaikan, untuk berkomunikasi. Nah, ini komunikasi loh pelajarannya ya. Komunikasi data. Kemudian yang kedua juga latihan Anda untuk berargumentasi gitu ya. Berargumentasi, mempertahankan argumentasi. Nanti ketika Anda sampai di semester akhir, Anda pasti akan menghadapi ya, entah itu sedang skripsi atau entah itu sedang komprehensif atau apapun ya bentuknya, yang kemudian secara lebih jauh juga pasti nanti akan Anda terapkan juga ketika Anda masuk ke dunia kerja. Berlatih berargumen ya. Mumpung masih satu bendera gitu ya, sama-sama STIMIK Tegal. Ya, jadi kita nggak apa-apa, santai aja. Ya. Oke, saya lanjut ya. Kita lanjut, Pak. Oke. Nah, ini dasar dari pembahasan kita. Ya. Jadi berbicara tentang sejarah peradaban. Sehingga sampai pada era saat ini yang semuanya serba apa ya, serba terkoneksi gitu ya. Ya, jadi ada 3 era peradaban yang secara nyata ya, terbentuk dalam kehidupan manusia. Ya. Yang pertama era peradaban pertanian ya, sampai munculnya revolusi sosial, kemerdekaan, kemudian era peradaban industri, ya, ditandai dengan pemakaian atau isu sentralnya adalah energi, ya, sampai peristiwa Hiroshima Nagasaki, ya. Kemudian yang saat ini yang sedang kita lewati, ya, entah ini nanti akan berubah lagi atau tidak, ya, yaitu era informasi. Ya, begitu mudah informasi kita tangkap dari sumber manapun, ya, sehingga tergantung kepada kita masing-masing bagaimana menyikapi semua informasi yang kita tangkap, ya, atau informasi yang kita kirimkan. Tentu di masing-masing negara sebagai pemegang otoritas ya pasti ada aturan masing-masing. Kalau di Indonesia misalkan ada Undang-Undang ITE misalkan. Nah, ini peristiwa dahsyat yang paling menandai era peradaban informasi itu adalah peristiwa WTC itu. Ya. Oke, kemudian information. Ya, saat ini bentuknya bisa bermacam-macam. Yang tadi kaitannya dengan implementasi dari komunikasi data itu jelas internet. Sekarang hampir semua aspek kehidupan itu kalau diberikan notasi atau huruf tambahan itu ya pasti bisa kita mengerti. Oh, itu berarti berbasis internet ya. Email, e-learning, e-government, e-library, dan sebagainya. All over the world are becoming increasingly on the rapid exchange of information to improve quality of life and to safeguard industrial competitive. Ya, ini dari Universitas 20th Handbooks. Ya. Apa maksudnya ini? Bahwa seluruh aspek kehidupan di dunia ini itu terus berkembang gitu ya, becoming increasingly
ya. Terutama dalam hal pertukaran informasi, exchange of information. Apa tujuan utama dari exchange of information itu? Is to improve quality of life. Jadi untuk meningkatkan kualitas hidup. And to safeguard industrial competitive. Dan untuk bisa bertahan dalam kompetisi industri, ya, dalam persaingan industri. Itu bagi perusahaan tentu saja ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa to improve quality of life. Jadi ini berlaku untuk semua yang menggunakan informasi tadi. Gitu ya. Ya, contoh nyata sekarang. Apa ada dari Anda yang tidak membutuhkan internet? Pasti jawabannya tidak ada. Semua pegang smartphone. Semua punya WA, semua bisa buka YouTube, semua bisa punya Facebook dan sebagainya. Ya. Sebenarnya bukan masalah keinginan, tetapi ya memang kita harus menyesuaikan diri, memang harus seperti itu. Quality of life. Kalau kita bertahan untuk tidak pakai itu ya kita tidak bisa, atau tentu akan jauh tertinggal. Ya, jadi itu kenapa informasi itu dibutuhkan. Ya. G. How to get and share information. Bagaimana kita mendapatkan dan membagikan informasi. Itu ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ya. Nah. Oke. Jadi tadi yang disampaikan oleh siapa tadi, Mbak Isni atau yang Mbak Windy tadi ya, yang di pertama ya. Jadi ada yang mengirim dan ada yang menerima. Itu adalah esensi dari komunikasi. Oke. Nah, misalkan ini jalur atau arah komunikasinya seperti ini ya. Yang mengirimkan kemudian dikirimkan kepada siapa ya. Contohnya kalau dulu kita pakai surat ya. Kemudian berkembang ada pakai telepon, kemudian sekarang sudah begitu mudahnya. Kita bisa pakai semua gadget kita bisa pakai smartphone kita bisa pakai laptop kita, komputer kita untuk mengakses seluruh informasi yang ada di dunia ini. Ya. Oke, how to get and share information. Berikutnya, nah ini lebih spesifik lagi, pertukaran data secara elektronik. Nah, ini yang tadi saya sebutkan sebagai salah satu implementasi komunikasi data terkini. Itu ya interchange atau pertukaran secara elektronik tadi. Ya, baik untuk kebutuhan bisnis, baik untuk sekedar hiburan, gitu ya, untuk sekedar ngobrol sama teman, untuk kebutuhan pendidikan, ya, ruang guru dan sebagainya. Itu merupakan satu kebutuhan yang atau tuntutan yang tidak bisa kita hindarkan. Ya. Kita kuliah harus seperti ini. Ya memang zamannya seperti ini, gitu ya. Kebetulan ditambah lagi kondisi ada musibah, ada bencana yang sedang kita hadapi bersama sehingga semakin memperkuat bahwa era informasi ini memang mau tidak mau ya harus kita lalui, gitu ya. Kita ikuti. Ya. Kalau Anda kekeh tidak mau pakai saya nggak mau pakai internet misalkan ya sudah berarti Anda tidak bisa kuliah secara online seperti ini. Nah, intinya seperti itu gitu ya. Nah, ini ilustrasi saja ya. Ada di ilustrasi ini kita bisa lihat ya. Ini gambaran bumi gitu ya. Kemudian di dalamnya berisi bermacam perangkat ya. Ada rumah, ada mobil, ada telepon, ada antena parabola, ada HP ini ya. Kemudian di bawahnya ini ada garis-garis yang menggambarkan bahwa ini salah satu bentuk media komunikasi yang
ada, ya, yaitu yang berbasis wire atau kabel, ya, seperti ini. Tapi ada juga yang berbasis wireless, ya, misalkan satelit, ya. Tadi ada yang menyebutkan infrared, ya. Ada yang menyebutkan Bluetooth. Nah, itu contoh yang wireless. Medianya, ya. Oke, lanjut. Nah, ini secara lebih jelas, ya, dijelaskan di sini. Komunikasi data itu adalah transmisi, pengiriman, ya, transmisi itu pengiriman data elektronik melalui beberapa media, elektronik data interchange. Jadi ini pengertian secara atau sudah spesifik dalam kaitannya dengan komunikasi data. Ya, kalau tadi yang di awal kita bahas itu komunikasi secara umum. Ya, jadi komunikasi data, ya, transmisi data. Ya, kalau saat kita bicara dalam konteks saat ini, ya paling real, paling kita bisa banyak lihat itu ya secara elektronik. Ya, elektronik data interchange. Nah, tadi saya jelaskan bahwa media yang bisa digunakan itu bisa berupa kabel atau wire, atau sebaliknya wireless tanpa kabel. Ya. Nah, sistem yang kemudian terbentuk yang memungkinkan terjadinya proses transmisi data tadi itu disebut sebagai jaringan komunikasi data. Ya. Itu merupakan komponen penting yang menandai era informasi saat ini, gitu ya, peradaban informasi saat ini. Yaitu peradaban yang didominasi oleh, nah, yang kita pegang sehari-hari, komputer, gadget, ya, smartphone Anda, ya, itu merupakan satu perangkat atau komoditas utama yang mungkin tadi saya sebut bisa jadi sekarang merupakan kebutuhan pokok. Ya. Nah, pengertian jaringan, ya. Jadi jaringan itu ya intinya deretan yang menghubungkan beberapa node, ya, beberapa titik yang saling dihubungkan. Ya. Node-nya berupa apa? Node-nya bisa berupa komputer, printer, ya, server, dan seterusnya, gitu ya, yang saling dihubungkan untuk saling bisa bertukar tadi, saling bisa bertransmisi tadi, ya. Transmisi, transmitter, dan receive, menerima. Ya. Informasi dan data bergerak melalui media transmisi, ya, sehingga memungkinkan pengguna jaringan tadi untuk dapat saling bertukar dokumen maupun data atau informasi, ya. Nah, kumpulan dari semua komponen tadi, ya, jadi ada medianya, ada orangnya yang mengirim, ada orangnya yang menerima, ada jalurnya, lalu lintasnya, ada aturannya, dan seterusnya. Itu yang kemudian disebut sebagai sistem komunikasi data. Oke. Itu beberapa terminologi dalam komunikasi data. Barangkali ada yang perlu ditanyakan terlebih dahulu, saya beri kesempatan. Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu. Nah, ini tadi, ya. Jadi kalau kita bedah satu persatu komponennya apa saja sih
atau komponen yang terlibat dalam sistem komunikasi data itu apa saja. Ya. Jadi sudah disebutkan di awal bahwa ada yang mengirim, ada yang menerima, ya. Artinya ada satu sisi di ujung A dan satu sisi di ujung B, gitu kan ya. Di ujung A misalkan pengirimnya, di ujung B adalah penerimanya. Nah, maka akan terbentuk sistem yang namanya ada sistem transmisi dan ada sistem sumber, sistem transmisi dan sistem tujuan. Ya, sistem sumber itu di sisi pengirim, ya, source. Ya, kalau kita berbicaranya secara perangkat ya berarti alat yang bisa membangkitkan data, ya, sehingga nantinya bisa ditransmisikan. Ya, contoh nyata ya komputer, PC, ya, atau laptop. Nah, ini sebagai sumbernya, sumber data yang nanti akan dikirimkan. Ya. Nah, untuk bisa terkirim, maka membutuhkan transmitter. Ya. Ya. Nah, ini ada beberapa catatan, kata penting ya, bahwa data yang dibangkitkan dari sumber tadi, dari sebuah perangkat, misalnya personal komputer, itu tidak kemudian serta-merta dikirimkan atau ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Tidak mungkin gitu ya. Misalkan saya ngirim WA dari laptop saya, nanti bisa diterima oleh Anda dalam perangkat smartphone misalkan ya. Apakah kemudian serta-merta data yang saya kirimkan melalui WA tadi secara langsung bisa terkirim? Ya tidak, pasti ada aturannya, gitu ya, ada mekanismenya. Ya. Sebuah transmitter itu menyalurkan, mengkonversi, dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melalui sistem transmisi. Nah, jadi supaya WA yang saya kirimkan tadi bisa masuk ke perangkat Anda, itu ada aturannya. Ya. Contoh, misalkan di sini adalah modem. Ya. Hotspot, gitu ya. Tugasnya modem ini menyalurkan bentuk digital ya, dari suatu alat yang tadi sebagai sumber, yaitu PC, kemudian mentransformasikan digital tadi menjadi sinyal analog, misalkan menggunakan media transmisi analog misalkan ya, maka dia harus diubah dulu ke dalam bentuk yang bisa membawa informasi atau data dari sumber tadi. Ya. Nah, itu yang nanti ada di mekanisme data encoding, pengkodean data. Ya. Jadi intinya ya supaya data tadi bisa dibawa melalui jalur yang ada, ya maka ada protokol, ada aturan yang harus diikuti. Komponen berikutnya atau elemen berikutnya yaitu transmission system. Ya, sistem transmisi. Ini secara lebih konkret adalah berupa jalur transmisi. Ya, baik itu transmisi tunggal maupun transmisi yang lebih kompleks, network, ya, yang menghubungkan antara sumber dengan destination atau tujuan. Ya, gampangnya media transmisinya lah. Ya, apakah itu wire atau wireless, apakah tunggal atau kompleks, ya, gitu ya. Nah, komponen berikutnya adalah receiver, penerima. Ini kebalikan dari transmitter tadi. Ada media transmitter, ada media receiver. Ya, receiver tugasnya adalah menerima sinyal dari sistem transmisi, ya. Jadi dari media ini ya, sistem transmisi tadi, kemudian menggabungkannya ke dalam bentuk yang bisa ditangkap oleh tujuan. Jadi tadi saya ilustrasikan, saya kirim WA dari laptop saya, kemudian akan saya kirimkan ke Anda yang diterima melalui perangkat smartphone misalkan, ya.
Oh, berarti medianya adalah media wireless misalkan ya. Wireless yang kemudian juga kompleks ya, misalkan nanti masuk ke jaringan data ya, pakai wire misalkan fiber optik dan seterusnya. Nah, itu ada mekanisme pengaturan supaya data yang saya kirimkan, WA yang saya kirimkan dari sini ya, itu bisa diterima dalam bentuk yang sama ya oleh penerima, oleh Anda ya. Nah, itu ada mekanisme atau protokol tertentu. Ya, ada perangkat transmitter, ada perangkat receiver. Misalkan tadi dari PC mau dikirimkan melalui media kabel misalkan ya, data yang akan ditransmisikan ya, maka harus diubah dulu dari bentuk digital menjadi bentuk sinyal yang bisa dibawa oleh media kabel tadi. Misalkan dalam bentuk analog, berarti digital harus diubah menjadi analog dulu. Nanti dia bisa melalui jalur transmisi yang ada, kemudian dia akan dibalik oleh receiver. Ya, masuk ke receiver berupa analog, karena nanti yang menerima adalah perangkat yang juga digital, ya smartphone misalkan, maka harus diubah lagi menjadi bentuk yang bisa diterima oleh destination tadi, oleh tujuan ini ya, oleh perangkat smartphone yang Anda miliki. Ya. Nah, yang terakhir destination atau tujuan. Ya, tentu fungsinya untuk menangkap data yang dikirimkan oleh source. Ya, yang tadi sudah diolah dan dihasilkan oleh receiver. Oke, ini 5 komponen inti dari sistem komunikasi data. Ya. Lanjut. Nah, kalau kita gambarkan secara skema atau blok diagram, bentuknya seperti ini ya. Nah, sumber dan transmitter ini masuk dalam sistem sumber atau source system. Ya. Kemudian di tengah ini adalah sistem transmisinya. Ini proses utama yang terjadi. Ya, di sini ada banyak aspek yang tadi sudah saya sebutkan di garis besar pembelajaran yang akan kita tempuh. Ya, itu nanti berbicaranya di sini terutama. Ya, ini sistem transmisi. Dan kemudian di sisi sebelah kanan ini adalah sistem tujuan atau destination system. Terdiri dari receiver dan destination itu sendiri. Ya, contoh dalam bentuk skema seperti ini ya. 2 perangkat sama-sama PC misalkan ya. Ini sumber ya, yang akan mengirimkan data melalui jalur jaringan telepon umum. Berarti sinyalnya adalah sinyal analog misalkan ya. Maka dia akan membutuhkan transmitter, misalnya berupa modem tadi ya. Modem itu kan kalau kepanjangannya adalah modulator demodulator. Jadi dia tugasnya adalah merubah bentuk data. Di sini komputer itu datanya data digital, merubah data digital menjadi bentuk sinyal yang bisa dibawa oleh media atau sistem transmisi yang ada. Kalau dia berubah jaringan telepon umum seperti ini ya, berarti bentuknya adalah analog, maka digital ini harus diubah menjadi bentuk analog sehingga nanti bisa dibawa di sini melalui jalur transmisi ya. Kemudian sampai di sisi sistem tujuan, sebelum bisa diterima oleh perangkat penerima atau destination, dalam hal ini PC juga misalkan ya, maka karena ini yang dibawa adalah analog dan yang menerima adalah digital, maka di sini harus diubah lagi, dikembalikan ke bentuk aslinya lagi, sehingga nanti bisa diterima oleh PC yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ilustrasi sederhananya seperti itu. Oke. Nah, lanjut. Fungsi sistem komunikasi data yang efektif. Ya. Yang efektif itu berarti ya bisa kita katakanlah yang baik gitu ya. Itu tentu harus bisa
menyalurkan atau memberikan informasi kepada pihak tertentu atau pada orang tertentu, orang yang sesuai yang dituju misalkan ya. Jangan sampai saya mau kirim WA ke si A, nanti masuknya ke si B, ya itu jelas berarti tidak benar gitu ya. Dan juga dengan waktu yang tepat ya. Saya ngirim WA sekarang, kalau efektif ya harusnya dalam tempo tidak terlalu lama bisa diterima oleh si A misalkan ya. Ya, akan tidak efektif kalau misalkan saya kirimnya sekarang sampainya 2 hari lagi. Nah, itu sama halnya seperti kita kirim pos gitu ya. Kalau sekarang eranya bukan lagi seperti itu, real time. Ya. Jadi saya kirim sekarang ya harusnya bisa langsung terbaca. Kalaupun ada jeda ya tidak lebih dari bermenit-menit gitu ya. Oke, kemudian up to date, betul kelanjutannya ya, hampir sama. Kemudian memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Nah, ya, jadi dimanapun kita, selama kita berbicaranya era saat ini ya, selama kita tercover oleh jaringan yang memungkinkan, ya, maka kita bisa bertukar atau berkirim informasi, dapat saling berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun. Dengan catatan ya tadi, ya sama-sama memiliki akses untuk bisa melakukan komunikasi tadi. Ya, mungkin di daerah-daerah tertentu, di daerah pelosok ya, tidak ada sinyal ya, tidak ada koneksi, ya maka secara aturan, ya, secara protokol ya tidak mungkin untuk bisa saling bertukar data atau informasi gitu ya. Contoh yang sering saya hadapi itu misalkan saya naik kereta ya, kereta dari Tegal ke Semarang. Begitu masuk ke daerah Batang itu ya, yang pinggir laut, pasti sinyalnya hilang. Nah, contohnya seperti itu. Ya, meskipun secara konsep ya harusnya dimanapun gitu ya, tapi kan ya tergantung kondisi geografis setempat apakah sudah tercover atau belum. Contoh tadi Mbak Isni di Adiwarna aja susah. Itu ada beberapa faktor misalkan ya, memang areanya yang tidak terjangkau atau mungkin operatornya atau memang sedang ada gangguan atau apa itu. Nah, ya. Oke. Lanjut. Persyaratan bisa terbentuknya jaringan komunikasi data, itu yang pertama adalah performa. Ya. Ukurannya adalah respon time, ya, waktu respon tadi ya, terkait dengan waktu ya. Saya kirim sekarang ya harusnya tidak dalam waktu lama, pesan yang saya kirimkan itu bisa tersampaikan ke si penerima. Itu kan idealnya seperti itu. Nah, akan menjadi tidak ideal kalau misalkan saya kirim sekarang sampainya besok misalkan ya. Nah, hal itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama karena lalu lintas komunikasi yang sedang padat misalkan sampai overload ya. Oke. Misalkan gambarannya yang sering Anda hadapi mungkin ya, mungkin ketika mau mengakses sistem akademik kita ya, SIAKAD ya, ketika yang mengakses jumlahnya cukup banyak dalam waktu yang berbarengan, ya, maka kadang bisa terjadi masalah, tidak bisa diakses dan sebagainya. Ya, jadi itu sebagai salah satu faktor saja, jumlah pemakai. Ya. Kemudian kecepatan transmisi, ya, ini bisa dipengaruhi oleh tadi operator ya. Anda pakai apa tadi, Smart atau pakai Tri atau pakai Indosat atau pakai XL dan sebagainya, Telkomsel ya, itu tentu punya karakteristik masing-masing. Ya. Ya.
Kalau sudah berbicara itu ya nanti hubungannya antara lain dengan salah satu kecepatan transmisi. Ya. Jenis media transmisi ya. Kalau kita flashback ke belakang gitu ya. Mungkin zaman saya dulu untuk bisa koneksi ke internet itu butuh effort yang luar biasa gitu ya. Oke, jadi saya harus ke warnet karena nggak mampu untuk langganan dan sebagainya ya. Kemudian juga relatif belum senyaman saat ini gitu ya, belum secepat saat ini ya, karena ya salah satu faktornya adalah jenis media yang dipakai ya. Kalau sekarang yang berbasis wire saja sudah hampir semua menggunakan fiber optik. Kalau zaman saya dulu ya pakai UTP atau STP ya, kabel-kabel biasa itu ya, di mana secara karakteristik tentu performanya akan di bawah yang fiber optik. Ya, kalau perkembangannya kan ada STP, UTP, kemudian ada koaksial kabel, kemudian saat ini ada fiber optik, ya, dan seterusnya. Kemudian berikutnya konsistensi. Ya, ukuran berikutnya adalah konsistensi, ketepatan data yang ditransmisikan dan waktu tenggang antara failure atau apa ya? Ini maksudnya bahwa yang ideal ya tadi ya, up to date ya, atau real time ya. Ya, kalau bagi penyedia jasa atau provider komunikasi itu 1 menit itu sudah kecelakaan yang fatal gitu ya. Kalau sampai misalkan ada gangguan ya komunikasi atau internet misalkan ya, 1 menit saja itu pasti akan banyak komplain dari pengguna. Ya, konsistensi ya ada hubungannya dengan performa juga. Kemudian reliability ya, kehandalan. Ya tentu aspeknya banyak, termasuk poin 1, 2 tadi juga akan menentukan reliability dari sebuah jaringan komunikasi data. Dan yang tidak boleh diabaikan berikutnya adalah dari sisi security atau keamanan. Ya, bahwa dengan semakin bebasnya kita mengakses apapun gitu ya, maka tentu saja resiko terhadap keamanan data ya juga akan berbanding lurus semakin besar juga. Ya, pencurian data, penghancuran data, perusakan data dan sebagainya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, oleh pesaing misalkan ya, dan sebagainya. Nah, sistem yang baik itu salah satu ukuran kehandalannya adalah dari sisi keamanan atau security. Oke, itu requirement atau kebutuhan atau persyaratan ya, ukuran ideal dari sebuah jaringan komunikasi data. Oke, sejarah komunikasi data ya dimulai sebenarnya sudah dari tahun abad ke-18-an ya, ditandai dengan munculnya telegraf, kemudian terus sampai yang paling isu terbesarnya adalah nih telepon ya, munculnya telepon itu 876 ya. Berikutnya vakum tube, ini yang menjadi dasar atau menjadi embrio terbentuknya perangkat yang namanya komputer ya. VTube menjadi bagian dari teknologi komunikasi dan komputer. VTube ini ya, vakum tube ya, tabung hampa udara. Jadi kalau Anda baca sejarahnya kan dulu komputer itu, satu komputer itu bisa seukuran satu rumah gitu ya. Karena pakainya vakum tube itu tadi. Ya, sehingga perangkatnya sangat besar. Ya. Berikutnya mulai muncul transistor. Nah, vakum tube tadi, tabung hampa tadi, kemudian digantikan oleh transistor. Semakin kecil sehingga sekarang gadget juga cenderung semakin kecil.
Oke, dan muncul teknologi satelit ya, artinya kita sudah bisa mentransmisikan data tanpa membutuhkan wire atau kabel, ada wireless. Ya, begitu seterusnya sampai era saat ini. Oke. Nah, fakta yang saat ini menjadi isu terpenting, isu yang sangat berpengaruh dalam konteks komunikasi data, ya, bahwa jaringan komunikasi data saat ini sudah mensupport komunikasi multimedia. Ya, jadi bedanya komunikasi data saat ini dengan masa lampau, ya salah satunya adalah munculnya komunikasi multimedia ini. Oke, kalau dulu kita berkomunikasi ya, kalau zaman saya mungkin ya, dulu HP itu hanya bisa digunakan untuk pertukaran voice saja, gitu ya. Ya, saya masih ingat kalau nggak salah HP-nya HP apa itu ya? Masih Asia. ada Sony Ericsson, masih ada Asia ya itu ya. Sony Ericsson, kemudian kalau Asia itu kan operator ya. Kalau HP-nya apa sih lupa. A50 tipenya pokoknya saya ingat. Ya, HP-nya kecil, layarnya kecil ya. Tombolnya yang gede ya. Ya hanya bisa bertukar suara dan teks gitu ya. Oke, suara itu maksudnya ya ngobrol seperti ini, teks itu SMS ya, kalau dulu SMS gitu ya. Nah, itu tahun 2000-an lah, 2000 awal pertama kali saya mampu beli HP itu. Ya. Harganya ya kalau dibanding sekarang ya tentu saja menjadi tidak logis gitu ya. Artinya HP yang hanya seperti itu harganya sama dengan smartphone yang saya miliki saat ini gitu ya. Ya, HP yang nggak mutu seperti itu harganya 2 juta lebih gitu ya. Ya, SIM card-nya berapa zaman dulu? Saya beli pertama kali itu SIM card-nya harga 200.000. Ya. Sekarang 5.000 udah dapat SIM card. Ya. Nah, salah satu isu yang menandai pergeseran teknologi itu adalah bahwa sekarang mampu mensupport komunikasi multimedia. Artinya tidak hanya sekedar teks suara, tapi juga gambar, image, ya, atau bahkan video, ya itu kita bisa saling berkirim. Ya. Oke, perpaduan antara oriented audio and video. Ya. Berikutnya, ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data. Misalkan kita bisa, contohnya hari ini teleconference misalkan ya, telecommuting, ya, ngobrol bareng-bareng misalkan ya. Kalau kita pakai WA kan sekarang kita bisa misalkan ya pakai WA, ya kita bisa ngobrol bareng tidak hanya satu dengan satu yang lain, tapi dalam bentuk grup misalkan ya. Email, ada home banking ya. Home banking itu apa? Transaksi keuangan cukup dari rumah gitu ya. Transfer data elektronik ya. World Wide Web ya, www. Saya pernah nonton itu acara kuis apa itu ya. www itu ternyata kata bakunya setelah di Indonesia kan itu menjadi lucu gitu ya. Kalau nggak salah jaringan jagat jembar atau apa ya, www itu kalau di Indonesia kan menjadi seperti itu. Ya. Mailing list dan sebagainya. Ya. Oke, itu fakta yang tentu sudah umum ya, sudah menjadi sesuatu yang biasa kita lihat saat ini. Ya.
Kalaupun ada yang mungkin belum pernah memanfaatkan ini, ya tentu mungkin prosentasenya sedikit gitu ya. Memang mereka tidak tersentuh teknologi atau mungkin ya faktor ekonomi dan sebagainya. Ya. Oke. Nah, ini mengulas yang tadi ya. Apa yang dimaksud dengan komunikasi data? Ya. Komunikasi data merupakan gabungan dua macam teknik, yaitu teknik telekomunikasi dan teknik data processing. Telekomunikasi itu segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi. Nah, tadi ya sudah disebutkan. Ada penyaluran informasi, ada yang mengirim, ada yang menerima, gitu ya. Bertukar informasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Data processing ya pengolahan data, ya. Maka secara umum, secara definisi komunikasi data itu bisa dikatakan sebagai proses pengiriman informasi atau data, ya, yang telah diubah dalam satu kode tertentu, artinya mengikuti aturan tertentu yang telah disepakati, ya, protokol, ya, melalui media listrik atau elektrooptik atau elektronika tadi ya, dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Ya, intinya ya pertukaran data, ya, komunikasi data itu proses pengiriman dan penerimaan data, ya, pada atau dari satu titik ke titik yang lain melalui mekanisme atau aturan atau protokol tertentu, gitu ya. Gampangnya seperti itu. Oke, nah ini ya, ini ya bentuk skema lain dari apa yang sudah tadi kita ilustrasikan juga ya. Jadi ada perangkat input, transmitter, media transmisi, receiver, dan perangkat output. Nah, biasanya notasinya seperti ini. M itu menggambarkan pesan, ya, pesan aslinya, gitu ya. Notasi untuk mewakili pesan asli yang akan dikirimkan, ya. Kemudian diubah menjadi bentuk yang bisa dibaca atau dibawa oleh media transmisi, ya. Ini sinyalnya, gitu ya. Oke, sinyal ini yang harus menyesuaikan dengan media transmisi yang dipakai, ya, bentuk sinyalnya, ya, ini data, ini data, ini sinyal, ya. Kemudian dibawa oleh media transmisi menuju ke receiver, ya, dalam bentuk sinyal yang sama, ya, kemudian diterima oleh receiver, diubah menjadi ini harusnya G aksen T, ya, kemudian diterima oleh perangkat output M aksen, ya. Oke. Nah, ini ya, beberapa kata kunci model komunikasi itu adalah yang pertama, tujuan dasar dari komunikasi data, ya tentu saja adalah pertukaran informasi atau data. Ya, informasi atau data yang dikirimkan dapat disimpulkan dengan M, ya, mewakili message. Ya. Misalkan message-nya adalah seperti ini. Nah, agar dapat dikirimkan, maka harus direpresentasikan dalam sinyal yang bisa berubah secara waktu. Yang disimpulkan dengan GT, artinya menyesuaikan dengan perangkat atau media transmisi yang digunakan. Ya. Ini berupa deretan tegangan yang berubah secara waktu yang merepresentasikan bit-bit. Jadi ini konteksnya berbicara data aslinya dalam bentuk digital. Ya. Maka informasi tadi diubah menjadi karakter bit dan seterusnya sinyal. Ya. Agar sesuai dengan karakteristik medium transmisi sinyal GT ini, ya sinyal GT ini direpresentasikan lagi menjadi bentuk sinyal transmisi ST. Nah, misalkan kalau dia melalui jalur media analog, dia harus diubah menjadi bentuk sinyal termodulasi misalkan. Ya. Nah, ada beberapa metode modulasi. Jadi kalau Anda baca ini jangan salah persepsi ya. PSK itu fase shift keying, ya, itu bentuk atau metode modulasi, pemodulasian sinyal
analog. Ya. Fase shift keying. Kalau FSK itu frekuensi shift keying. Nah, jadi itu nanti hubungannya dengan data encoding. Ya. Kemudian sinyal ST diterima di sisi penerima sebagai sinyal RT. RT itu sama posisinya seperti ST, hanya bedanya ini dari sisi pengirim, ini dari sisi penerima. Ya. Oke, sinyal RT kemudian ini harus dikonversi lagi menjadi bentuk menjadi sinyal GT lagi ya, G aksen T seharusnya ya. Ini bentuk atau sisi lain dari GT. Ya. Pada akhirnya perangkat output di penerima akan memproduksi informasi sebagai estimasi informasi M. Jadi sebagai bentuk yang sama dengan message yang dikirimkan tadi. Ya, kalau M di sini halo apa kabar, ya di sini harusnya halo apa kabar juga, gitu ya. Ya. Jadi aneh kalau misalkan di sini halo apa kabar, di sini keluarnya beda misalkan. Ya. Oke. Data. Data ini dikatakan sebagai representasi informasi dalam bentuk formal yang cocok untuk proses komunikasi. Oke. Apapun itu tadi secara inti kalau diartikan secara harfiah, ya data itu adalah fakta atau kondisi nyata yang ada pada satu saat tertentu. Oke. Oke. Nah, maka pembahasannya mengerucut ke sini bahwa dua istilah yang tadi, ya, ada data, ada sinyal, maka kalau dalam konteks komunikasi ada satu tambahan yaitu transmisi. Ya, jadi komunikasi data itu secara esensi, secara inti itu bisa ditinjau dari tiga sisi konteks. Yang pertama adalah data, yang kedua adalah sinyal, dan yang ketiga adalah proses transmisinya. Oke, ini message-nya, ini adalah pembawanya, dan ini adalah medianya. Ya. Oke, nah kemudian data, kalau dalam konteks komunikasi data, itu merupakan entiti yang menyampaikan arti atau informasi. Data dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah data analog, dan yang kedua adalah data digital. Bedanya apa? Ya nanti akan ada pembahasannya sendiri. Nah, sinyal juga secara tidak langsung mengikuti bentuk data. Ya, sinyal adalah tampilan data elektromagnetik. Ya. Pensinyalan berarti menyebar sinyal secara fisik melalui satu media yang sesuai. Nah, karena bentuk data tadi ada dua, maka sinyal yang nanti akan membawa data itu tadi juga ada dua, sinyal analog dan sinyal digital. Nah. Oke. Ilustrasi sinyal analog itu seperti ini ya. Istilah lain dari sinyal analog itu sinyal continuous. Ya, continuous. Jadi bentuk sinyalnya cenderung terus bertahan ya seperti ini ya. Artinya tidak ada intensitas perubahan yang cukup tinggi karena satu sinyal analog itu kan gunung dan lembah seperti ini ya. Kalau kita belajar di SMA kan istilahnya seperti itu. Satu gunung dan satu lembah. Itu disebut satu gelombang gitu kan ya. Maka kalau sinyal analog itu ya cenderung terus bertahan seperti ini, continuous. Ya, kalaupun ada perubahan amplitudo misalkan ya pasti nanti akan kembali lagi. Nah, kalau sinyal digital itu istilah lainnya adalah discrete. Dia sangat jelas intensitas perubahannya antara sinyal yang voltasenya tinggi dengan yang rendah. Ya. Ini biasanya ditandai atau dinotasikan dengan bentuk biner. Ya. Ada yang sinyal
berbasis positif, ada yang negatif. Kalau positif itu berarti yang tinggi itu 1 gitu ya, yang turun atau rendah itu 0. Ya, contohnya seperti itu ilustrasinya. Nah, kedua jenis sinyal tersebut sangat penting dalam komunikasi data. Ya. Hal ini disebabkan karena sistem komputer selalu bekerja dengan sinyal digital. Jadi ini berbicaranya komunikasi data komputer ya, selalu bekerja dengan sinyal digital, sedang penyaluran data saat ini masih banyak juga yang menggunakan media analog. Ya. Nah, karena ada dua jenis data analog dan data digital, kemudian pembawanya ada sinyal analog dan sinyal digital, maka transmisi juga ada dua jenis, yaitu transmisi analog dan transmisi digital. Oke, biasanya ini terkait dengan media yang digunakan. Kalau medianya media analog, maka disebut sebagai transmisi analog. Kalau medianya digital, maka disebut transmisi digital. Ya. Oke. Saya lihat dulu. Yang hilang siapa ini tadi ya? Bagas masih ada, Raffi, Nur Hasan. Oh si ya Fikri ya. Oke, ditinjau dari sisi teknik, ini berbicara dari aspek teknik ya. Peralatan pengolah data itu menggunakan sinyal digital. Ya. Jadi komputer, HP, smartphone, ya, tablet dan sebagainya ya, itu menggunakan atau dasarnya adalah digital. Ya. Dasar digital itu adalah biner, gitu kan ya. Biner itu adalah sebuah bentuk representasi data yang hanya mengenal angka 0 dan 1 kan gitu kan ya. Jadi prinsip kerja komputer, laptop dan sebagainya itu biner. Ya. Setiap proses atau setiap tombol yang kita gunakan, misalkan keyboard ya, ada aturan yang namanya ASCII, American Standard Code for Interchange Information Interchange ya. Artinya semua karakter yang ada pada keyboard kita itu dia memiliki representasi biner ya. Jadi antara A besar dengan A kecil itu representasi binernya sudah berbeda-beda. Jadi ketika kita mengirimkan data huruf A besar ya, itu ada representasi binernya yang nanti akan dikenali oleh komputer. Jadi masuk ke prosesor itu tidak dalam bentuk huruf A gitu ya, tapi dalam bentuk dalam bentuk deretan biner ya, yang nanti akan diolah oleh prosesor ya, ada data prosesornya gitu ya. Nah, kemudian akan dikirimkan sesuai mekanisme yang ada. Nah, kondisi saat ini itu pengolahan data banyak yang sudah berbasis digital, tetapi masih banyak juga peralatan atau media telekomunikasi yang berbasis analog. Ya. Contoh yang sekarang sedang ramai itu kan transisi dari TV analog ke TV digital. Nah, gitu kan ya. Oke, saat ini sudah banyak sinyal digital yang bisa kita terima meskipun medianya analog ya. Tapi suatu saat atau pada saatnya nanti ya semua siaran analog itu sudah tidak bisa kita nikmati lagi ya. Maka konsekuensinya ya perangkat kita yang harus menyesuaikan TV-nya TV digital, atau mungkin kita harus menambahkan perangkat yang bisa menangkap sinyal digital tadi. Nah, konsekuensi dari itu maka kita membutuhkan konversi antar satu bentuk ya, analog ke digital atau digital ke analog atau analog melalui analog dan seterusnya.
Oke. Kemudian sistem telekomunikasi telah banyak menggunakan sinyal digital sehingga memudahkan terjadinya sambungan dengan kualitas yang lebih baik dan kapasitas yang lebih besar. Oke, tadi contohnya siaran TV digital ya. Konon kabarnya akhir tahun ini semua TV analog sudah tidak diizinkan untuk disiarkan gitu ya. Oke. Apakah betul sinyal dalam bentuk digital itu lebih bagus dari analog? Kalau kita lihat sekilas, iya benar bahwa kalau kita bandingkan antara siaran analog dengan digital, ya tentu kejernihan dari sisi suara, kualitas gambar, pewarnaan dan sebagainya itu lebih bagus daripada analog. Tapi yang namanya apa? Teknik ya, pasti ada karakteristik yang menjadi titik kelemahan ya. Kalau saat ini entah karena masih dalam proses konversi gitu ya, proses transisi ya. Saya sering kali mengamati kalau kondisi sedang hujan ya, cuaca sedang tidak bagus ya, angin banyak misalkan ya, anginnya besar, saya sering kali mengamati siaran digital pasti masih terganggu gitu ya. Ya mudah-mudahan ini masih karena proses adaptasi ya. Ya. Berikutnya, nah pertimbangan dalam perancangan komunikasi data itu tentu saja yang paling penting adalah dua hal ini, analisis dari sisi ekonomi dan teknik. Pembahasannya di sini. Jadi ini mungkin relevansinya adalah dengan pihak provider ya, ketika akan menawarkan produknya maka dia harus memperhatikan dua hal ini. Ya, saya tidak akan membahas ini terlalu jauh. Nah, ini tadi yang meringkasnya tadi. Jadi secara umum dalam sistem komunikasi data itu ada 3 bagian utama ya, atau 3 pihak. Yang pertama adalah pihak sumber, kemudian sebaliknya pihak penerima, dan di tengahnya adalah transmisi. Nah, sumber tadi dibagi menjadi 2 ya, ada sumbernya sendiri, ada transmitter. Kalau di sini ada receiver, ada destination. Oke. Ini juga sudah tadi, nanti silakan dibaca lagi. Oke. Any question? Apakah ada pertanyaan? Ada yang perlu disampaikan? Silakan. Ngantuk, Pak. Ngantuk banget. Ngantuk. Ya, makanya ngobrol biar gak ngantuk ya, ngobrol ya. Kan bisa ngopi kalau kuliah di rumah, kan ngopi nggak masalah toh. Habis Pak buat semalam. Udah habis buat tadi malam. Kasihan banget sih, tinggal ke warung kok. Cukup? Tidak ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Sampai habis suaranya, padahal nggak ngomong sama sekali ya. Cukup? Oke. Untuk hari ini saya kira sebagai awal cukup ya, kita akan bahas lebih detail lagi di pertemuan berikutnya. Sekali lagi saya ulangi bahwa mekanisme kuliahnya tadi sudah saya jelaskan ya. Saya mohon kerjasamanya untuk video dinyalakan ya. Kemudian juga tadi yang saya tangkap kita santai saja, artinya apa ya, tidak usah terlalu tegang ya. Komunikasi kita sama-sama belajar ya.
Jadi jangan terlalu kaku. Yang penting tetap dalam batas-batas yang normatif yang sewajarnya ya. Tetap harus jaga sopan santun dan sebagainya. Oke, mungkin itu pertemuan kita hari pertama ini. Yang hadir 6 orang, yang satu tidak jelas apakah ada orangnya atau tidak ya. Saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.